Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, yang terhormat dosen pembimbing 1 Ibu Hayati Fatimah, yang terhormat dosen pembimbing 2 Ibu Elizabeth. Perkenalkan, nama saya Gilang Wisnuwardana dari Prodi D3 Akuntansi dengan NIM 18043-11025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan tugas akhir saya yang berjudul Prosedur Audit Akun Utang Usaha pada PT HBR oleh KAP Kanaka Puradireja Suwartono. Latar belakang saya mengambil tugas akhir ini adalah biasanya perusahaan yang memiliki prospek usaha yang baik cenderung menggunakan utang daripada ekuitas dalam melakukan pembiayaan. Contohnya adalah pengadaan bahan baku atau pembelian barang dagang yang dilakukan oleh PT HBR untuk mengembangkan usahanya. Seiring perkembangan perusahaan semakin besar, maka nominal akun utang usaha semakin besar, yang mempunyai resiko salah saji material terhadap laporan keuangan. Maka perlu adanya suatu proses audit untuk mencegah terjadinya kecurangan. Tujuan penulisan tugas akhir saya adalah 1. Menjelaskan prosedur perencanaan audit utang usaha PT HBR oleh KAP Kanaka Puradireja Suwartono. 2. Menjelaskan prosedur pelaksanaan audit utang usaha pada PT HBR oleh KAP Kanaka Puradireja Suwartono. 3. Menjelaskan hasil audit PT HBR oleh KAP Kanaka Puradireja Suhartono. Tinjauan pustaka. Menurut Kiyoso dan kawan-kawan, utang usaha sebagai saldo yang terutang kepada orang lain untuk barang, persediaan, atau jasa yang dibeli secara kredit. Utang usaha timbul karena jeda waktu antara penerimaan layanan atau perolehan hak atas aset dan pembayaran untuk mereka. Utang usaha dapat diidentifikasi melalui tagihan dari vendor bersangkutan yang memberikan jasa atau menyediakan barang. Menurut Harry, auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi atau secara objektif bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Gambaran umum perusahaan. Profil dari KAP Kanaka Puradireja Suwartono. KAP Kanaka Puradireja Suwartono dan rekan mulanya bernama KAP Hendra Winata, Edi, Sidarta, dan Tanzil, berdiri pada tanggal 18 Agustus 2004. Pada tanggal 11 Oktober 2004, KAP Edi, Prakarsa Permana, dan Sidarta mulai kerjasama dengan Creston International. Creston International adalah jaringan global perusahaan akuntan independen yang didirikan sejak tahun 1971. Lalu, perubahan terakhir terjadi pada bulan Oktober 2017, berubah nama menjadi KAP Kanaka Puradireja Suwartono dan Rekan, atau KPS hingga sekarang. Saat ini, KAP Kanaka Puradireja Suwartono dan Rekan adalah member dari Nexia Internasional yang berada lebih dari 100 negara di seluruh belahan dunia, memiliki 28 mitra, dan akan didukung oleh lebih dari 300 profesional dan staf pendukung. Profil PT HBR. Entitas didirikan dengan maksud berusaha dalam bidang jasa konstruksi pembuatan beton siap pakai. Perdagangan barang pada umumnya meliputi perdagangan dalam negeri, impor atau ekspor bahan beton polimer, dan beton siap pakai. Usaha di bidang konstruksi terutama beton siap pakai dan pre-stressing serta produk terkait lainnya. Entitas berkedudukan di Tangerang. Jumlah karyawan tetap entitas per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah 124 orang dan 124 orang. Selanjutnya pembahasan. Dalam proses audit utang usaha PT HBR dibagi menjadi 3 proses. Yang pertama proses perencanaan, yang kedua proses pelaksanaan, yang ketiga hasil audit utang usaha. Dalam proses perencanaan dibagi lagi menjadi 8 proses. Yang pertama penerimaan perkara audit, yang kedua pembuatan surat perikatan, yang ketiga pembuatan surat penugasan, yang keempat pemahaman tentang bisnis dan usaha klien, kelima pemahaman utang usaha PT HBR, keenam penetapan tingkat materialitas, yang ketujuh pertimbangan risiko audit, dan yang terakhir pengembangan strategi audit awal. Yang pertama adalah penerimaan perkara audit. Sebelum memulai proses audit, hal pertama yang dilakukan oleh KAP Kanaka Puradireja Suwartono adalah membuat keputusan apakah KAP Kanaka Puradireja Suwartono akan menerima atau melanjutkan proses audit atas PT HBR atau tidak.
Untuk dapat menentukan keputusan ini, KAP Kanaka Prodireja Suartono perlu mempersiapkan Form Client Continuous Evaluation atau CCE yang sudah terpenuhi. CCE itu sendiri berisikan sejumlah pertanyaan yang dapat mempengaruhi KAP Kanaka Prodireja Suartono dalam mengambil keputusan. Setelah dilakukannya penilaian keberlanjutan dengan memenuhi pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam CCE, KP Kanaka Prodireja Suartono memutuskan akan melanjutkan proses audit terhadap PT HBR untuk laporan keuangan tahun 2020. Selanjutnya adalah pembuatan surat perikatan. Surat perikatan ini ditandatangani baik oleh pihak KAP Kanaka Prodireja Suartono dan PT HBR. Kontrak ini berisi tentang hak, tanggung jawab, serta kewajiban masing-masing pihak selama pelaksanaan audit, seperti waktu penyelesaian audit, biaya audit, kerahasiaan data klien. Kemudian, KAP Kanaka Prodireja Suartono akan membentuk tim untuk penugasan audit terhadap PT HBR. Selanjutnya adalah pembuatan surat penugasan. KAP Kanaka Prodireja Suartono menunjuk beberapa orang auditor untuk dijadikan tim audit. Penunjukan dilakukan oleh manajer audit dengan disertai surat tugas yang berisikan nama klien, nama-nama tim audit, waktu penugasan, dan jenis audit. Tim terdiri dari partner yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian keseluruhan perikatan audit, manajer yang akan mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan program audit, dan staf auditor yang melaksanakan berbagai prosedur audit yang diperlukan dalam pelaksanaan program audit. KP juga harus memastikan bahwa tim audit yang akan ditugaskan bebas dari hubungan spesifik dengan klien atau teruji keindependensiannya, dikarenakan agar hasil dari pelaksanaan audit dapat dinilai secara wajar. Selanjutnya adalah pemahaman bisnis dan usaha klien. Sebelum auditor melakukan verifikasi dan analisis transaksi atas akun-akun tertentu, auditor perlu mengenal lebih baik usaha industri tempat klien serta kekhususan bisnis klien. Dalam perencanaan audit, KAP Kanaka Prodireja Suartono mengenal sebutan Prepared by Client atau PBC yang merupakan istilah dari dokumen-dokumen berisi hal-hal dasar yang harus diketahui auditor dalam proses memahami latar belakang dan bisnis yang dilaksanakan oleh klien. Dokumen-dokumen tersebut diberikan oleh klien kepada auditor atas permintaan auditor. PBC merupakan hal yang sangat penting dalam proses audit, proses pengambilan kebijakan audit, proses mendapatkan bukti dan analisa audit. Hal yang perlu diketahui oleh auditor seperti latar belakang perusahaan, riwayat keuangan perusahaan, legalitas, dan struktur organisasi perusahaan. Selanjutnya adalah pemahaman utang usaha PT HBR. PT HBR merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang pembuatan dan perdagangan industri konstruksi pembuatan beton siap pakai. Kegiatan yang dilakukan oleh PT HBR yaitu melakukan pembelian bahan baku, kemudian diolah dan dijual kembali. Pembelian bahan baku lebih sering dilakukan dengan cara kredit, sehingga terjadi transaksi utang usaha. Pembelian dilakukan kepada vendor yang berada di dalam negeri maupun luar negeri. Transaksi menggunakan mata uang rupiah serta mata uang asing. Selain memahami utang usaha, auditor juga memahami dokumen transaksi utang usaha seperti faktur dan bukti bayar utang usaha. Selanjutnya adalah penetapan tingkat materialitas. Perhitungan materialitas didasarkan pada revenue. Yang pertama adalah overall materiality, yaitu materialitas pada tingkat laporan keuangan dengan persentase 0,5% dari revenue didapat 264.214.483. Yang kedua, performance materiality memungkinkan auditor menangani risiko salah saji dalam jenis transaksi dengan persentase 75% dari revenue dan didapat 198.160.862. Dan yang terakhir adalah nominal amount, adalah batas minimum materialitas dari persentase dari revenue sebesar 5% dengan jumlah 13.210.724. Selanjutnya adalah pertimbangan risiko audit. Risiko audit adalah risiko yang akan dihadapi oleh auditor untuk mencapai tujuan audit, yaitu memberikan opini yang benar sesuai dengan kondisi real entitas yang diperiksa. Risiko audit terdapat 3, yaitu risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Selanjutnya adalah pengembangan strategi audit awal. Dalam kasus PT HBR, auditor mengambil kesimpulan bahwa efektivitas pengendalian PT HBR adalah kuat, sehingga kasus klien ini auditor menggunakan strategi pendekatan tingkat resiko pengendalian ditetapkan lebih rendah, atau lower control risk approach, karena pengendalian internal PT HBR yang sudah baik, mulai dari adanya CCTV, petugas keamanan yang berjaga. Dalam pendekatan ini, auditor mengumpulkan bukti audit untuk dicek kewajarannya. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Dibagi menjadi 3.
Yang pertama, penerimaan dokumen berkaitan dengan akun utang usaha. Yang kedua, pelaksanaan prosedur analitik. Yang ketiga adalah pembuatan kertas kerja. Yang pertama adalah penerimaan dokumen berkaitan dengan akun utang usaha. Dokumen-dokumen diperlukan untuk mendukung proses audit utang usaha antara lain salinan laporan keuangan sebelumnya, rekening koran, faktur pembelian, dan bukti kas keluar saat pembayaran utang usaha kepada vendor. Selain itu, auditor juga meminta data buku besar utang usaha klien. Selanjutnya adalah pelaksanaan prosedur analitik. Penerapan prosedur analitik substansif didasarkan pada harapan bahwa hubungan antara data ada dan berlanjut tanpa adanya kondisi yang diketahui sebaliknya. Kehadiran hubungan ini memberikan bukti audit tentang kelengkapan, keakuratan, dan terjadinya transaksi. Karena sifatnya, prosedur analitik substansif sering dapat memberikan bukti untuk banyak pernyataan, untuk mengidentifikasi permasalahan audit yang mungkin tidak terlihat dari pekerjaan yang lebih rinci, dan mengarahkan perhatian auditor ke area yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Selanjutnya adalah membuat kertas kerja. Kertas kerja yang pertama adalah kertas kerja utama atau list schedule. Kertas kerja utama atau list schedule dibuat untuk meringkas informasi yang dicatat dalam schedule pendukung untuk akun-akun yang berhubungan. List schedule ini digunakan untuk menggabungkan akun-akun buku besar yang sejenis. Selanjutnya, membuat kertas kerja pendukung pemilihan sampling confirmation letter. Pada kertas kerja ini, auditor memilih vendor yang akan dikirimkan surat konfirmasi utang usaha. Pada klien ini, auditor memilih 9 vendor dari 25 vendor yang ada untuk dikirimkan surat konfirmasi. Kertas kerja ini juga berguna sebagai catatan dan pengingat auditor atas surat-surat yang akan dikirimkan kepada vendor yang terpilih. Tahap selanjutnya itu mengirim konfirmasi atas saldo utang usaha ke vendor selected. Tidak semua vendor dikirimkan surat konfirmasi. Pengiriman konfirmasi dilakukan oleh auditor atas nama klien dan sepengetahuan klien. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya kecurangan dari pihak klien, sehingga konfirmasi dilakukan sendiri oleh auditor. Auditor bertanggung jawab langsung atas pengiriman surat konfirmasi dan atas balasan yang dikirimkan langsung oleh pihak ketiga ke alamat KAP Kanaka Puradiredja Suwartono di TB Simatupang. Setelah mendapatkan balasan dari surat konfirmasi, auditor akan mencocokkan saldo utang usaha pada surat konfirmasi dengan saldo yang ada pada trial balance PT HBR. Jika terdapat perbedaan, maka auditor harus menanyakan kepada pihak klien mengapa saldo tersebut berbeda dan menentukan apakah perbedaan tersebut perlu dilakukan penyesuaian atau tidak. Selanjutnya adalah kertas kerja confirmation control. Kertas kerja ini berguna untuk mencatat amount balasan dari debitur dan mencatat perbedaan jika ada. Selain itu, jika terdapat surat konfirmasi yang belum dibalas sesuai jangka waktu yang tertera di surat konfirmasi, auditor akan mengirimkan surat konfirmasi kedua kepada debitur. Tim auditor akan mencocokkan nilai saldo utang usaha pada surat konfirmasi yang diterima dengan saldo yang berada pada laporan posisi keuangan PT ABR. Berdasarkan kasus utang usaha PT ABR, pihak ketiga yang memberikan balasan atas konfirmasi utang usahanya 2 perusahaan saja. Selanjutnya adalah kertas kerja subsequent payment. Subsequent payment adalah transaksi pembayaran hutang perusahaan dari tutup buku yang biasanya berada pada tanggal 31 Desember sampai tanggal audit dilakukan. Fungsi dari subsequent payment untuk memastikan eksistensi akun utang usaha, dan biasanya utang usaha juga tidak boleh terlalu lama untuk dibayar. Seharusnya sampai periode audit sudah terdapat angsuran atau langsung melunasi utang usaha tersebut. Tim auditor akan memeriksa beberapa dokumen seperti pemesanan barang, invoice, bukti setoran bank, bukti kas keluar. Auditor akan memastikan kebenaran transaksi dari catatan pembayaran yang ada dengan dokumen pendukung sehingga tim audit dapat melakukan verifikasi apakah liabilitas terkait telah dicatat pada periode waktu yang seharusnya. Selanjutnya adalah membuat kertas kerja uji pisah batas atau cut-off. Cut-off dapat diartikan sebagai pisah batas, yaitu pemisahan catatan transaksi periode tahun lalu dan periode tahun berikutnya. Cut-off biasanya terjadi pada transaksi yang berada di akhir periode dengan awal periode berikutnya. Tujuan adanya prosedur cut-off adalah untuk menghindari adanya transaksi-transaksi yang tidak wajar. Setelah dilakukan pengujian atas masing-masing sampel, tim auditor KAP Kanaka Puradiredja Suwartono tidak menemukan perbedaan yang material atas saldo yang terdapat di dalam rincian utang usaha dengan yang terdapat di dalam dokumen pendukung. Selain itu, pencatatan atas sampel-sampel tersebut juga sudah dicatat periode yang sesuai. Selanjutnya adalah membuat kertas kerja Test of Details atau TOD. Prosedur Test of Details pada KAP Kanaka Puradiredja Suwartono
untuk akun utang usaha pada PT HBR berfungsi untuk mengecek transaksi penjualan yang dilakukan oleh tiap vendor PT HBR dari awal proses penjualan sampai selesainya transaksi yang dilakukan. Karena PT HBR adalah pihak yang berhutang atau yang membeli persediaan bahan baku kepada para vendor, maka auditor akan memeriksa dokumen terkait pembelian yang dilakukan oleh PT HBR, mulai dari purchase order, invoice, hingga surat jalan, apakah sudah lengkap atau belum. Selanjutnya adalah membuat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan. Berdasarkan prosedur audit yang telah dilakukan, auditor menyimpulkan bahwa penyajian saldo utang usaha dinyatakan wajar karena tidak terdapat salah saji yang material. Akan tetapi, dalam mencapai salah satu tujuan audit utang usaha, yaitu classification, KAP Kanaka Prodhireja Suartono perlu menerapkan prosedur account payable aging. Hasil audit akun utang usaha PT HBR. Opini hasil audit atas akun utang usaha PT HBR yang diberikan oleh auditor KAP Kanaka Prodhireja adalah wajar karena tidak terdapat salah saji yang material sehingga auditor tidak melakukan penyesuaian atau adjustment terhadap saldo utang usaha. Serta untuk seluruh laporan keuangan PT HBR per 31 Desember mendapat opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Dikarenakan entitas sebelum melakukan penyisihan atas liabilitas imbalan kerja sesuai dengan PSAK nomor 24, revisi 2013. Selanjutnya adalah evaluasi penerapan akun utang usaha PT HBR berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI. Terdapat 3 standar, yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Dari ke-10 standar yang ditetapkan oleh IAPI, penerapan audit terhadap akun utang usaha PT HBR yang dilakukan oleh KP Kanaka Prodhireja Suartono telah sesuai dan dapat disimpulkan bahwa penerapan audit pada akun utang usaha dan keseluruhan laporan keuangan PT HBR telah sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI. Kesimpulan, dalam tahap perencanaan audit KP Kanaka Prodhireja Suartono terkait akun utang usaha PT HBR, yaitu membuat surat perikatan, membuat surat penugasan, memahami bisnis dan usaha klien, memahami utang usaha PT HBR, menetapkan pertimbangan tingkat materialitas dengan menghitung overall materiality, performance materiality, serta nominal amount, mempertimbangkan risiko audit, dan mengembangkan strategi audit awal. Di tahap pelaksanaan, prosedur yang dilakukan oleh KP Kanaka Prodhireja Suartono sudah sesuai dengan standar audit menurut IAPI. Prosedur yang dilakukan terhadap akun utang usaha PT HBR yaitu mengajukan permintaan dokumen pendukung proses audit utang usaha kepada klien, melakukan prosedur analitik, mengirimkan surat konfirmasi, membuat kertas kerja utama atau lead schedule, dan kertas kerja pendukung atau supporting schedule. Hasilnya adalah auditor KP Kanaka Prodhireja Suartono berpendapat bahwa utang usaha pada PT HBR telah disajikan secara wajar. Saran. Yang pertama, KP Kanaka Prodhireja Suartono telah menjalankan prosedur sesuai standar audit yang ada, tetapi ada pedoman yang tidak digunakan dalam proses audit yaitu tidak menjalankan verify account payable aging. Seharusnya KP Kanaka Prodhireja Suartono menjalankan prosedur tersebut yang merupakan prosedur tambahan untuk mencapai tujuan audit yaitu classification. Yang kedua adalah PT HBR sebaiknya memperbaiki sistem informasi yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan meskipun PT HBR telah memiliki sistem tersebut, namun sistem tersebut masih sulit untuk diandalkan. Demikian presentasi hasil laporan tugas akhir saya yang berjudul Prosedur Audit Akun Utang Usaha pada PT HBR oleh KP Kanaka Prodhireja Suartono. Jika terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.